Begitu Lu Yun kembali, Li Xinxin berdiri dan menyapanya. Dia melirik ke arah Lu Yun dan berkata, "Saudara Lu, gadis itu sudah bangun." Lu Yun bertanya dengan sedikit lebih gembira, apakah dia mengatakan sesuatu? Ah, bukan. Dia diam saja selama ini. Lu Yun memandang Li Xinxin dengan heran dan berkata, ada apa dengan tidak mengucapkan sepatah kata pun? Ayo masuk dan melihat. Li Xinxin menghela napas, meraih Lu Yun dan berkata, "Saudara Lu, tunggu sebentar." Lu Yun tampak terkejut dan bertanya, "Ada apa?" Li Xinxin berkata, "Dia sangat pemalu sekarang, jadi saya tidak akan menemanimu masuk. Kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri." Baiklah, Lu Yun setuju dalam diam, lalu mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Ketika nomor 112 melihat bahwa itu adalah penyelamatnya, ketakutannya segera hilang, tetapi dia masih menggigit bibir dan tidak berani berbicara. Lu Yun duduk di sampingnya dan mengusap hidungnya, "Jangan takut, aku bukan orang jahat. Bolehkah aku mengetahui namamu?" "Ming Wanjia." Akhirnya dia berbicara. Lu Yun menggaruk kepalanya, gadis ini tidak sesulit yang dikatakan Li Xinxin. Saat ini, Li Xinxin diam-diam berbaring di samping jendela dan mengintip ke dalam. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Ming Wanjia melihat Lu Yun, dia akan menjadi seperti dirinya sendiri, menyusut ketakutan dan tidak berkata apa-apa. Tanpa diduga, ketika gadis ini melihat Lu Yun, dia langsung terlihat menjadi orang yang berbeda. Mendengus. Teh hijau. Tanpa alasan, Li Xinxin menjadi tidak senang untuk beberapa saat. Peng Dong kebetulan datang dan melihat Li Xinxin menguping pembicaraan Lu Yun dengan Ming Wanjia, dia segera menutup mulutnya dan mencibir, lalu berjingkat ke sisi Li Xinxin. Li Xinxin yang malang bahkan tidak tahu bahwa ada orang yang pendiam di belakangnya. Setelah dia mendengus 2 kali, Peng Dong tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepuk bahu Li Xinxin dengan ringan. Tamparan kecil ini hampir membuat Li Xinxin takut sampai mati. Dia segera melompat dan menatap Peng Dong dengan tidak senang, "Apa yang kamu lakukan?" Peng Dong awalnya ingin menggodanya, tapi dia tidak menyangka itu seperti menyalakan paket dinamit. Dia langsung merasa malu dan tersenyum, "Tidak, aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja meneleponmu." Sakit saraf. Setelah mengutuk, Li Xinxin berbalik dan pergi. Peng Dong menggaruk kepalanya dengan ekspresi polos di wajahnya, "Aku hanya menggodamu. Lihat dirimu, kenapa kamu masih mengumpat?" Tentu saja Lu Yun mendengar suara di luar saat ini, tapi dia tidak memperhatikan. Dia hanya melihat ke arah Ming Wanjia di depannya dan berkata dengan lembut, "Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu takut dengan orang-orang di luar. Kita semua adalah orang baik." Ming Wanjia terdiam beberapa saat lalu berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan saya." Lu Yun menggelengkan kepalanya dengan cepat, tidak apa-apa. "Di mana rumahmu? Saat keadaanmu membaik, aku akan mengantarmu kembali." Lu Yun memang tidak punya niat jahat. Terlebih lagi, dia tidak suka orang-orang mengikutinya. Dia tinggal sendirian akhir-akhir ini. Tanpa diduga, begitu Lu Yun selesai berbicara, Ming Wanjia langsung menangis. Dia menangis begitu keras hingga Lu Yun bingung beberapa saat. Dia pemuda yang bodoh, dan dia paling buruk dalam membuat wanita bahagia. Melihat Ming Wanjia menangis begitu keras, Lu Yun menjadi panik, tidak, jangan menangis, apakah aku mengatakan hal yang salah? Orang tuaku dibunuh oleh mereka." Ming Wanjia menangis, dan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Lu Yun, tapi kebencian melonjak ke dalam hatinya, membuat pupil matanya menjadi merah dalam sekejap. Tampilan mematikan. Dalam sekejap, Lu Yun merasakan aura pembunuh yang kuat menghampirinya. Aura pembunuh di tubuhnya puluhan kali lebih menakutkan daripada aura No. 113. Detik berikutnya, rambut halusnya tiba-tiba mulai menari. Kebencian memicu kekuatannya. Mulut Lu Yun bergerak-gerak. Meski kekuatan Ming Wanjia tidak cukup untuk mengguncangnya. Tapi ini rumah Li Xinxin. Jadi Lu Yun ingin menahannya. Namun aksinya masih terlambat sedetik. Ledakan. Saat ini, rambut Ming Wanjia seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menembus atap. Wow, jerami dan balok kayu di atap tiba-tiba berlubang, dan lubang besar pecah di area yang lebih padat. Dari dalam rumah, Anda masih bisa melihat terangnya cahaya bulan yang masuk dari luar. Brengsek. Peng Dong yang sedang menguping di luar sangat ketakutan hingga ia mengumpat. Ini terlalu menakutkan, bukan? Gudong. Detik berikutnya, dia menelan ludahnya dengan susah payah. Ming Wanjia jelas terlihat seperti gadis cantik dan imut bukan? Kenapa dia malah melubangi atap saat dia marah? Ah, ada apa? Pada saat ini, Li Xinxin, yang berlari ke dalam gudang kayu, Li Bao, yang sudah menyalakan api di gudang kayu, dan katak besar, yang mencoba menyenangkan Li Bao dan mendekati Li Xinxin, juga mendengar suara itu dan buru-buru berlari keluar dari gudang kayu. Sekilas ketiga orang itu juga terlihat bingung. Setelah melampiaskan amarahnya, rambut Ming Wanjia kembali ke tampilan aslinya. Lu Yun memandangi atap dengan ekspresi berlinang air mata, "Kakak, aku mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kukatakan. Datang saja padaku. Mengapa kamu marah pada atap orang lain?" Menghapus. Dia benar-benar menangis sampai mati. Setelah Ming Wanjia melampiaskan amarahnya, dia langsung tenang.
Dia menatap Lu Yun dengan wajah malu-malu dan berkata, "Ya, maaf, aku." "Baiklah adikku, lupakan saja, kamu harus menjaganya baik-baik dulu." Lu Yun tahu bahwa dia tidak bisa menghindari perbaikan rumahnya. Sekarang dia tidak ingin lagi mengganggu pikiran muda Ming Wanjia. Kalau tidak, jika ini terjadi lagi, bukankah Lu Yun harus membangun rumah baru untuk Li Xinxin? Sekarang hari sudah gelap, dan Lu Yun tidak punya pilihan selain memperbaiki rumahnya, jadi dia hanya bisa menunggu sampai keesokan paginya untuk membicarakannya. Li Xinxin menjadi semakin kesal dan berkata, "Jika kamu punya waktu besok, kirim Ming Wanjia kembali." Faktanya, dia tidak pernah menjadi orang yang berpikiran sempit. Tapi ketika dia memikirkan gadis telanjang yang digendong kembali oleh Lu Yun, Li Xinxin merasa panik. Dia sama sekali tidak peduli jika rumahnya dirobohkan. Bisa, dia hanya merasa tidak bahagia sekarang. Peng Dong adalah seorang pengamat, dan dia segera mendengar bahwa Li Xinxin jelas-jelas cemburu, jadi dia dengan canggung berjalan ke arahnya dan berkata, "Gadis ini sangat kuat, kamu membiarkannya kembali sendiri. Jika seseorang membuatnya kesal, dia akan melakukannya. Jika tidak terlihat seperti bom, lalu apa gunanya?" Li Xinxin membuka mulutnya, "Tapi, siapakah kakak Lu? Bisakah dia jatuh cinta dengan seorang gadis kecil begitu saja? Lagi pula, menurutmu apakah dia baru berusia 18 tahun? Ada perbedaan usia antar generasi. Paling-paling, dia bisa dianggap memiliki seorang adik perempuan." Petik 2. Kata-kata ini menyentuh hati Li Xinxin. Lalu dia menghela napas dan berkata, "Oke, tapi bagaimana dengan rumahnya?" "Hehe, jangan khawatir, kakak Lu harus menyiapkan yang cantik untukmu." Karena rumah Li Xinxin rusak, Lu Yun bangun pagi-pagi keesokan harinya dan meminta Li Xinxin meminjam kereta unicorn. Dia pergi ke kota untuk membeli kayu dan sejenisnya dan kembali untuk memperbaiki rumah. Tapi ketika Lu Yun memintanya untuk meminjam mobil, Li Xinxin tersenyum pahit. "Ada apa?" Lu Yun memandangnya dengan rasa ingin tahu. Li Xinxin berkata, "Seperti ini, saudara Lu, karena status khusus kami selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang kami kenal mau bergaul dengan kami. Tidak ada seorang pun yang mau menjual kepada kami meskipun kami membayarnya. Terlebih lagi, aku dan adikku tidak punya uang." Lu Yun sebenarnya tahu bahwa Li Xinxin tidak punya uang, dan dia pasti tidak akan bisa meminjam sesuatu seperti derek, jadi dia berpikir untuk memintanya meminjam kereta unicorn dari orang lain. Setelah itu, beri mereka beberapa botol anggur berkualitas dan daging enak sebagai ucapan terima kasih. Ini seharusnya membuat semua orang bahagia. Tapi aku tidak menyangka. Melihat ekspresi Li Xinxin yang agak malu, Lu Yun bertepuk tangan dan berteriak kepada Peng Dong, kemarilah. Saudara Lu, aku akan memberimu 5.000 uang kembalian untuk membeli kereta 4 kuda. Hah, uangnya banyak, kamu tidak bisa menggunakannya, kan? Lu Yun berkata, sisa uangnya bisa membeli anggur, daging, kayu bakar, beras, minyak, dan garam. Pergi. Atas desakan Lu Yun, Peng Dong segera bangkit dan pergi. Karena ada gerbong di kota terdekat, mereka tidak harus pergi ke kota, tetapi harus pergi ke kota untuk membeli kayu bakar. Melihat Lu Yun membantunya seperti ini, Li Xinxin kembali menangis. Lu Yun segera mendukungnya, "Ada apa? Kenapa kamu masih menangis?" "Tidak apa-apa." Li Xinxin menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudara Lu, belum pernah ada orang yang begitu baik padaku." Lu Yun menggaruk kepalanya dengan lembut, "Bagus sekali. Kamu ingin aku menghancurkan rumahmu, dan selain itu, aku telah memberi makan dan tinggal bersamamu beberapa hari terakhir ini." Tidak peduli betapa bodohnya Lu Yun, dia sekarang dapat melihat bahwa gadis ini memiliki motif tersembunyi terhadapnya. Dia tidak ingin main-main dengan orang lain, jadi dia hanya mengucapkan kata-kata ini. Tapi bagaimana hal-hal yang ada di lubuk hati seseorang bisa terhapus hanya dengan beberapa kata? Inilah perasaan Li Xinxin terhadap Lu Yun. Melihat dia masih terlihat penuh kasih sayang, Lu Yun terbatuk-batuk, "Aku lapar. Oh, aku akan memasak untukmu sekarang." Pada saat ini, Li Xinxin juga menyadari bahwa perasaannya terhadap Lu Yun terlalu jelas. Sesaat, jantungnya berdebar kencang, dan kemerahan menyebar dari pipi hingga telinganya. Melihatnya berlari kembali ke dalam rumah, Lu Yun juga tersenyum canggung. Memanfaatkan waktu ini, dia naik untuk memeriksa kerusakan rumahnya. Dia harus mengatakan bahwa kerusakannya memang cukup serius. Tapi dia naik ke atap, melihat ke bawah, dan menatap mata Ming Wanjia. Pada saat ini, Ming Wanjia juga menjadi tenang. Meskipun dia masih merasakan ketidaknyamanan secara tidak langsung, sebagian besar psikologinya telah kembali normal. Selama tidak ada yang memprovokasi dia tidak akan mudah tersinggung dan akan bertindak seperti orang normal. Saat dia dan Lu Yun saling memandang, dia tersenyum malu-malu. Kemudian dia bertanya dengan suara rendah, "Saudara Lu, apakah kamu ingin saya membantumu?" Lu Yun tidak ingin dia membangun kembali atapnya lagi. Jika dia membantu, mereka berdua mengobrol tentang sesuatu yang membuat gadis kecil itu tidak senang. Kayu yang mereka beli mungkin tidak cukup, jadi Lu Yun kemudian menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum. Tidak, saya bisa melakukannya sendiri." Ming Wanjia juga menggaruk kepalanya karena malu. Faktanya, dia sudah lama tidak melihat sinar matahari yang cerah. Jadi saat ini, dia sebenarnya ingin berjalan-jalan keluar. Jadi dia bangkit dari sofa kayu dan berjalan keluar. Tapi begitu dia keluar, dia kebetulan melihat Li Xinxin.
Pertemuan keduanya agak canggung, terutama karena tadi malam, Li Xinxin masih berpikir untuk mengusirnya. Untungnya, setelah seharian bergaul, Ming Wanjia tidak lagi marah seperti tadi malam. Melihat Li Xinxin masih sedikit gugup, dia berlari ke dapur untuk membantu. Kemudian, dia menemukan topik dan mulai mengobrol dengan Li Xinxin. 3 wanita sedang bermain-main, tapi 2 wanita sebenarnya sama. Percakapan dimulai dengan topik yang tak ada habisnya, dan omong-omong, mereka berdua mulai memasak bersama. Ming Wanjia pandai memasak ikan. Permusuhan sebelumnya menghilang setelah beberapa saat. Sambil mengobrol, mereka membicarakan Lu Yun lagi. Ming Wanjia tahu bahwa Li Xinxin memiliki kesan yang baik terhadap saudara Lu, dan kemudian dia dengan lembut menyodok Li Xinxin dan bertanya, "Saudari Li, katakan sejujurnya, apakah kamu menyukai saudara Lu?" Ketika dia menanyakan hal ini, wajah Li Xinxin menjadi semakin merah. Dia melihat keluar jendela dan melihat Lu Yun sedang menggaruk kepalanya dan mempelajari cara memperbaiki atap. Dapat dikatakan bahwa Lu Yun mampu melakukan segalanya, tetapi agak sulit baginya untuk memperbaiki sebuah rumah. Tapi melihat penampilan Lu Yun, Li Xinxin tidak bisa menahan senyum penuh arti. Mungkin, aku sangat menyukai Lu Yun. Faktanya, dia sendiri tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Lu Yun. Puff, Ming Wanjia tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Li Xinxin menatap ke arah Lu Yun dengan obsesi. Li Xinxin kemudian memandang Ming Wanjia dan berkata, "Saudari Wanjia, mengapa kamu tertawa? Aku menertawakanmu, kamu jelas menyukai seseorang, kenapa kamu tidak berinisiatif mengejarnya? Jika kamu memberikannya kepadaku, aku pasti akan mengejarnya. Kakak Lu sangat cakap." Ketika Lu Yun menyelamatkan dirinya sendiri, adegan itu ditampilkan di mata Ming Wanjia seperti film. Li Xinxin menghela nafas, "Aku hanya khawatir aku tidak layak untuknya." Saat ini, Lu Yun tidak tahu bahwa kedua gadis itu sedang membicarakannya di dapur dengan penuh semangat. Ketika dia menoleh, dia melihat Peng Dong datang dengan cepat dengan kereta kuda dari kejauhan. Lalu dia melompat lebih dalam dan melompat dari atap. Peng Dong menghentikan kereta dan tersenyum pada Lu Yun, "Saya baru saja mengambil 3.000 harta sebagai kembalian, dan saya membeli sisanya untuk minuman beralkohol dan daging kering. Daging lunak memang tidak mudah diawetkan, namun daging kering ini bisa disimpan bertahun-tahun yang akan datang." Mengingat situasi keluarga Li Xinxin, Peng Dong membeli daging kering tersebut. Lu Yun menepuk pundaknya, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Ayo pindah." Dukun. Pada saat ini, katak besar melompat keluar, melolong 2 kali dan berkata, "Apakah ini anggur kental? Beri saya sebotol." "Haha, bagus." Peng Dong melemparkan toples anggur itu ke katak besar itu. Jika ada yang melihat ekspresi bahagia dan bahagia ini, mereka pasti akan iri. Setelah anggur dan daging dihidangkan, Lu Yun naik kereta dan berkata kepada semua orang, "Kamu tinggal di rumah dulu, dan saya akan pergi ke kota untuk membeli kayu bakar." Begitu dia menamparkan pantat kudanya, Lu Yun berteriak, menyetir. Kemudian kereta itu dengan cepat membawa Lu Yun ke depan dan melarikan diri. Segera, Lu Yun tiba di tempat itu. Ia datang ke pusat grosir kayu terbesar di seluruh kota Beimingkun. Segala jenis kayu tersedia di sini. Lu Yun mencari-cari dan menemukan bahwa kayu paling berharga di seluruh benua adalah kayu yang ditabrak. Jenis kayu ini merupakan kayu yang sangat khas di daratan, lebih kuat dan tahan lama dibandingkan kayu nanmu emas atau kayu suram di dunianya, namun harganya tidak semahal 2 kayu pertama. Harganya hanya beberapa ribu uang baoling, bisa membeli beberapa mobil besar. Rumah yang dibangun dengan jenis kayu ini bisa bertahan hingga ratusan tahun. Lu Yun mengikat kereta unicorn dan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat satu pun kayu yang ditabrak, jadi dia bertanya kepada bos yang sedang mengemas kayu, "Bos, di mana kayu yang ditabrak di sini?" Tanpa diduga, ketika bos mendengar Lu Yun berbicara tentang menabrak kayu, dia tertawa terbahak-bahak, lalu bertanya, "Bukankah kamu penduduk lokal dari kota Beimingkun?" Lu Yun bertanya dengan curiga, "Apa? Bagaimana bosnya tahu?" Bosnya terkekeh, karena semua orang di kota Beimingkun tahu bahwa bisnis kayu rambat telah dilarang selama 3 tahun terakhir. Oh, Lu Yun menjadi semakin penasaran dan bertanya, "Bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut?" Bos menunjuk ke kayunya, dia sedang bekerja. Lu Yun tersenyum dan mengeluarkan 100 koin baoling dari tubuhnya dan berkata kepada bosnya, "Tolong beritahu saya secara detail, uang ini milik Anda." Ketika bos melihat uang yang diserahkan oleh Lu Yun, matanya tiba-tiba berbinar. Bagaimanapun, mereka adalah pusat grosir kayu terbesar di sini, dan terkadang bukan gilirannya melakukan bisnis ini selama beberapa hari berturut-turut. Sekarang selama dia membicarakannya, dia bisa mendapatkan 100 koin roh harta karun. Tentu saja dia senang dan berkata sambil tersenyum, "Oke, tidak masalah. Hei, ada sesuatu yang kubilang padamu. Jangan seenaknya mengkhianatiku." Lu Yun melambaikan tangannya, "Tidak mungkin, katakan saja." "Hei, dalam 2 tahun terakhir ini, kayu yang ditabrak telah terdaftar sebagai objek yang dilindungi. Kamu tidak tahu. Kamu boleh menanamnya, tapi kamu tidak bisa menebangnya. Jika kamu menebang kayu ini, para tetua Beiming tidak akan melakukannya, berbahagialah." Awalnya, benda ini seharusnya tidak bernilai banyak, tapi ada begitu banyak orang yang menanamnya. Tapi larangan ini berarti kamu hanya boleh menanam tapi tidak boleh menebang. Siapa yang akan menanam? Maka tidak ada yang akan menanam. Tapi kamu bilang para tetua hebat ini gila.
Mereka jelas tidak membiarkan orang lain menyentuhnya, tapi mereka menganjurkan penanaman. Siapapun yang menabur sesuatu yang bukan milikmu, dialah yang menaburnya. Tapi kami tidak diperbolehkan melakukannya. Para tetua Beiming itu seperti meja, kursi, dan bangku kayu yang ditabrak. Mereka memiliki segalanya. Tidak mungkin. Mereka pada awalnya bukanlah barang berharga. Mereka diciptakan untuk memisahkan kelas. Petik 2. Siapa di antara suku Beiming Kun yang berani menjual kayu tumbuk dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri? Lu Yun terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Ini akan menjadi hal yang paling murah. Tapi Lu Yun mendengar apa yang dia katakan dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa para tetua agung memiliki furnitur yang terbuat dari kayu yang ditabrak? Jadi, masih ada kayu yang ditabrak untuk dijual, bukan? Hei, ya, tapi kamu harus menjadi seseorang yang dekat dengan sesepuh yang hebat, atau, hehe, kamu tahu. Lu Yun berpikir sejenak dan bertanya, di mana saya dapat menemukan kayu yang ditabrak ini? Bosnya mengatupkan bibir dan berkata, di depan, pernahkah kamu melihat ada rumah yang sangat mewah dibangun? Disitulah pemilik seluruh pasar kayu berada. Konon orang ini dijalankan oleh keponakan Erkun yang haus darah. Dia bisa melakukan banyak hal, tiba. Dia akan menjualnya kepadamu dengan harga awal yang ingin kamu bayarkan, dan kamu juga harus membayar berbagai biaya bea cukai. Sejujurnya, sepotong kayu yang ditabrak seperti ini bisa dijual seharga ini sekarang. Bos mengulurkan tangannya agar Lu Yun melihatnya. Lu Yun bergumam, 5.000 koin roh harta karun. Satu pohon. Gelap sekali. 5.000. Ketika bos mendengar ini, dia langsung memandang Lu Yun seolah-olah dia idiot. 5.000 tidak mungkin, 500.000, mengerti. Aku menghapus. Lu Yun tercengang. 500.000. Perlu Anda ketahui kalau harga kayu tabrak di ras lain adalah 1 atau 2.000 yang bisa membangun rumah. Apakah kamu gila meninggalkan 500.000 uang baoling di sini? Melihat ekspresi terkejut Lu Yun, sang bos langsung berkata sambil tersenyum, hei, jika kamu kaya dan ingin dimanfaatkan, kamu bisa membeli furnitur yang terbuat dari kayu tumbuk seharga puluhan ribu yuan. Kalau mau dipakai untuk membangun rumah, jujur saja, ganti saja dengan kayu lain. Lu Yun menoleh ke belakang, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan membantu Anda mendapatkan kembali harganya. Engah. Ketika bos mendengar ini, dia langsung menjadi senang. Bosnya luar biasa. Dia menyebutnya kekuatan, tapi dia menyebutnya pamer, oke. Bisakah itu sama? Bahkan para banteng pun tidak mempercayai omong kosong ini. Tapi Lu Yun tidak bercanda dengannya, dia mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, dia bangkit dan berjalan ke sana. Melihat Lu Yun berjalan ke arah itu, seseorang mencibir dan datang bertanya, anak ini sakit, dia benar-benar bisa menyombongkan diri. Mengambil uang 100 baoling seperti mencoba pamer. Hei, bagaimana jika seseorang benar-benar bisa membantu kita melawannya? Apakah kamu percaya? Lagi pula aku tidak percaya, hahaha. Lu Yun tidak tahu bahwa para bos ini menertawakannya di belakang. Setelah beberapa saat, Lu Yun telah sampai di depan pintu. Dia mendongak dan melihat seorang pria gemuk menggendong dua wanita cantik di aula, membuat teh dan menggumamkan sesuatu. Kedua wanita itu memeluknya selembut air, seolah berharap bisa menyatu dengan tubuhnya. Kegentingan, Lu Yun membuka pintu. Begitu dia masuk, pria itu mengangkat kepalanya. Setelah melirik Lu Yun, dia segera mengendus dan melambai kepada kedua wanita itu, pergilah, ayo berbisnis. Kedua wanita itu berdiri, tetapi ketika mereka melihat ke arah Lu Yun, ada sedikit kebencian di mata mereka. Hanya dengan melihatnya saja, mereka bisa mendapatkan uang jajan dari pria ini yang tidak bisa mereka peroleh dalam 4 atau 5 tahun. Anda tahu, pria ini tidak hanya berkecimpung dalam bisnis serudukan, dia memiliki pasar yang besar ini. Setiap bos yang berbisnis di sini tidak hanya harus membayar biaya tanah, tetapi juga memberinya komisi 1% untuk setiap kayu yang terjual. Bisa dibayangkan berapa banyak kayu yang bisa dijual di tempat grosir kayu terbesar ini dalam sehari. Wajar saja uang itu datang kepadanya dengan sangat cepat hanya dengan menggerakkan jari. Dia berencana menaikkan harga sebesar 1 poin persentase lagi tahun ini. Namun, orang-orang yang datang ke rumahnya semuanya ada di sini untuk membeli kayu yang ditabrak, jadi dia tersenyum dan bertanya kepada Lu Yun, anak muda, apakah kamu di sini untuk membeli kayu yang ditabrak? Saya memiliki semua perabotan yang kamu inginkan di sini. Berapa harganya? Harganya juga cukup terjangkau. Lu Yun menyeringai dan kemudian berkata, aku di sini bukan untuk membeli kayu yang ditabrak, aku di sini untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Ekspresi pria gendut itu tiba-tiba kehilangan antusiasme seperti sebelumnya. Dia menuangkan secangkir teh dan berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Biarkan aku mendengarkan. Lu Yun duduk, saya mendengar bahwa Anda memiliki hubungan dengan pemimpin klan kedua yang haus darah. Bukan urusanmu. Ketika Lu Yun menanyakan pertanyaan ini, bos kayu Kun Seng tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Sejak haus darah mengambil posisi itu, dia sebenarnya yang memiliki keputusan akhir atas kayu seluruh klan Beiming Kun. Yang lain rendah hati di depannya. Dia bahkan tidak sering berada di toko. Dia menghabiskan seluruh waktunya berburu di hutan belantara, menjalani kehidupan yang sulit dicapai orang lain. Dia hanya menganggur dan bosan hari ini, jadi dia ingin datang dan duduk di toko. Tentu saja,
dia juga penasaran ketika melihat orang lain berinisiatif berdiskusi bisnis dengan pelanggan, sehingga dia pun terpikir untuk datang ke sini untuk melihatnya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah begitu dia duduk, dia melihat Lu Yun masuk. Dia awalnya mengira ada bisnis yang akan datang, dan dia ingin memamerkan kefasihannya. Tanpa diduga, Lu Yun menanyakan sesuatu yang seharusnya tidak dia tanyakan. Oh, itu bukan urusanku. Lu Yun tersenyum jahat. Sebelum Kun Seng sempat bereaksi terhadap apa yang akan dia lakukan, Lu Yun tiba-tiba mengambil tindakan, meraih kepalanya, dan membantingnya ke meja. Bang, yang ini sangat keras. Bos yang selama ini berbisnis kayu di luar mau tidak mau melihat ke dalam. Brengsek, orang-orang di luar berseru. Orang ini luar biasa. Itu adalah Kun Seng, kerabat Kun yang haus darah. Namun, meski semua orang berseru, diam-diam mereka semua merasa bahagia. Kun ini cukup sering menyiksa para penjual kayu bakar dalam kesehariannya. Berapa banyak orang yang berani marah tapi tidak berani bersuara. Mereka bermimpi menguliti orang ini. Perilaku Lu Yun saat ini adalah melakukan sesuatu yang ingin mereka lakukan dalam hidup mereka tetapi tidak berani melakukannya. Kun Seng tidak menyangka Lu Yun begitu kejam. Namun, dia selalu menjadi orang yang superior sejak dia masih kecil. Dia selalu menjadi satu-satunya yang menindas orang lain. Kapan giliran orang lain yang duduk di atas kepalanya dan buang air kecil? Ini semakin membuatku marah ketika aku memikirkannya. Lalu dia berteriak pada Lu Yun sekuat tenaga, kamu bajingan kecil, beraninya kamu menyentuhku. Kamu sudah mati. Bang, detik berikutnya, kepalanya didorong dari meja ke tanah. Faktanya, Lu Yun melakukan ini karena keluarga kerajaan dari klan Bei Mingkun berkontribusi pada fasilitas bawah tanah yang dia lihat sebelumnya. Dalam hal ini, Lu Yun pasti tidak memiliki kesan yang baik terhadap mereka, dan masuk akal untuk berurusan dengan bajingan ini. Melihat Kun Seng masih membentaknya, Lu Yun merasa senang, mulutmu kotor sekali. Sepertinya aku harus mengajarimu bagaimana menjadi orang baik hari ini. Meskipun kalian dari suku Bei Mingkun telah mendengar bahwa kalian memiliki 9 nyawa, aku akan menghabiskan salah satu nyawa kalian. Aku ingin tahu berapa lama kalian bisa hidup. Ah, tidak, tidak. Kun Seng tahu bahwa Lu Yun benar-benar berani membunuhnya. Dia berani membentak Lu Yun sebelumnya karena dia merasa anak ini tidak punya nyali. Tapi melihat dia tidak bercanda sama sekali, menghancurkannya seperti menghancurkan semut, bagaimana dia bisa tetap tenang. Hei, Lu Yun tertawa, aku bahkan belum memulainya, dan kamu sudah menyerah. Tapi karena itu, bisakah kita bicara sekarang? Kita bisa bicara, tentu saja bisa. Bukankah ini tidak masuk akal? Jika kita tidak bisa bicara lagi, kita akan merasa tidak enak. Melihatnya seperti ini, Lu Yun sangat puas dan menariknya dari tanah. Oke, mari kita bicara tentang menabrak kayu. Saya punya 50 batang pohon sekarang. Setiap pohon bernilai lebih dari 100 harta, mengerti? Kata-kata Lu Yun hampir membuat Kun Seng muntah darah. Tahukah Anda, karena kendali mereka kini menambah jumlah pohon yang ditebang dari 2 menjadi 301 menjadi 500 ribu. Ini masih disebut kualitas tingkat menengah, dan kualitas terbaik bisa dijual jutaan. Kayu yang ditabrak tidak bernilai apapun, tetapi demi keuntungan, mereka mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan orang kaya pun tidak mampu membelinya. Bisakah Lu Yun menanggung ini? Aku khawatir, tidak. Kun Seng hendak menolak, yang akan memotong kekayaannya. Meski sakti, ia juga paham bahwa jika ia benar-benar berani menjual satu pohon seharga 100 harta, masalah itu pasti akan menyebar dalam waktu yang sangat singkat, dan kekacauan akan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, untuk memastikan tidak terjadi kekacauan, Soul Eater Kun pasti akan menurunkan harga kayu ramet dan memformulasi ulang hasil yang memungkinkan masyarakat menanam kayu ramet. Pada saat itu, jalur keuangannya yang besar akan terputus. Namun, Lu Yun tidak datang untuk berdiskusi dengannya, tetapi hanya untuk memberi tahu dia. Kalau dia setuju, semuanya mudah dibicarakan. Jika dia tidak setuju, hei, tunggu saja dan diselesaikan. Kalau begitu, mari kita tutup pintunya dan mendiskusikannya. Berpikir bahwa dia tidak mampu macam-macam dengan orang ini, dia menutup pintu terlebih dahulu dan kemudian memberinya beberapa kayu yang ditabrak. Pokoknya barang ini sebenarnya tidak mahal. Saat itu, setelah saya sembuh, saya akan mencari seseorang untuk merawatnya, tetapi berita ini tidak boleh bocor. Jika tidak, jalur finansialnya akan benar-benar terputus. Tapi dia masih ingin menyembunyikan otak bengkok ini dari Lu Yun. Lu Yun sekilas tahu apa yang dia pikirkan. Setelah dia selesai berbicara, Lu Yun terkekeh, benarkah? Menurutku kamu punya niat buruk. Apakah kamu mencoba menyuapku? Gelombang pasang. Kun Seng hendak mengutuk. Tapi yang tidak dia duga adalah Lu Yun masih bermain keras di belakangnya. Mengangkatnya, Lu Yun berdiri dan berjalan keluar. Apa yang kamu lakukan? Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Lu Yun melemparkannya keluar seperti ayam kecil, lalu menginjak punggungnya. Hai, meski bertubuh tinggi, ia menjerit kesakitan saat diinjak seperti ini. Lu Yun melanjutkan, beritahu semuanya, berapa banyak pohon tumbang yang Anda rencanakan untuk dijual mulai hari ini. Selain itu, bisakah Anda mengizinkan orang lain menanam dan menebangnya secara pribadi? Wajah Kun Seng sangat terhina kali ini. Tapi dia tahu betul bahwa jika dia mengatakan tidak saat ini, dia takut Lu Yun akan membunuhnya.
Tetapi jika dia mengatakan hal-hal yang baik, maka dia tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi untuk menghasilkan uang dari menabrak kayu. Kayu lain jauh kurang populer dibandingkan kayu ramet. Pertama, biaya penanaman kayu yang ditabrak sangat rendah, dapat tumbuh hingga 20 meter dalam 2 atau 3 tahun dan menjadi pohon dewasa. Kedua, sangat kuat dan tahan lama serta tidak akan rusak selama ratusan tahun. Oleh karena itu, jika penanaman dan penebangan kayu ramet diliberalisasi, semua orang akan memilih kayu tersebut untuk membuat furnitur dan membangun rumah. Bahkan jika dia ingin mengambil sepotong kayu berharga lagi, itu mustahil. Melihat bahwa dia tidak ingin berbicara lagi, Lu Yun mencibir, mengencangkan kakinya sedikit lagi, dan berkata, melihat penampilanmu, kamu tidak ingin berbicara lagi. Tendangan ini hampir menghancurkan organ dalamnya. Tidak, tidak, bolehkah aku setuju? Mulai hari ini, semua orang bisa menanam kayu yang ditabrak. Harga kayu yang ditabrak adalah 100 harta emas. Jangan pernah mengingkari janjimu. Tiba-tiba semua orang bersorak dan melompat. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Lu Yun akan benar-benar membantu mereka menurunkan harga. Lihatlah penampilan gembira semua orang. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, itu dia. Segera ambilkan aku seberat kayu yang ditabrak. Kun Seng ingin menangis tetapi tidak menangis. Bajingan ini telah merusak caranya menghasilkan uang. Tidak. Ia harus membiarkan anak ini dikuliti dan dijepit untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Namun meskipun dia memikirkan hal ini, saat ini dia sama sekali tidak berani melanggar perintah Lu Yun, dan hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada bawahannya. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak memindahkan kayu serudukan untuk orang ini? Cepat pergi. Hei, ya, segera pergi. Orang-orang itu setuju dan berlari untuk memindahkan kayu yang ditabrak itu untuk Lu Yun. Pada saat ini, di luar rumah jerami Li Xinxin, seorang pria berpakaian hitam dan membawa pedang panjang melompat dari kuda bertanduk satu. Senyuman sinis terbentuk di sudut mulutnya. Itu Long Xiang. Menjilati bibirnya, dia memandangi rumah jerami itu dengan rakus. Karena saat ini dia sudah mencium bau nafas yang ditinggalkan Lu Yun di sini. Segera, mereka akan dapat bersaing satu sama lain. Para tetua klan naga berkata bahwa Lu Yun ini sangat kuat. Ketika dia tiba hari ini, dia ingin melihat betapa kuatnya Lu Yun. Saat dia memikirkan sesuatu, Peng Dong sudah keluar dari kamar. Dia memiliki kepala merah dan wajah bengkak. Melihat wajahnya yang ceria, dia pasti banyak menyombongkan diri. Melihat Peng Dong seperti ini, setelah mengamati kekuatan spiritualnya, ekspresi jijik di wajah Long Xiang segera menjadi lebih kuat. Sebagai seorang praktisi, seseorang harus mencapai pencerahan, ayam dan anjing naik ke surga, dan orang-orang di sekitarnya harus menjadi yang terkuat di antara yang kuat. Dan ketika dia datang, dia telah mendengar dari telinga 6 tetua suku Bei Mingkun yang tersisa bahwa Lu Yun telah membawa orang ke sini. Orang ini adalah Peng Dong. Dan sekarang Peng Dong sangat lemah, seberapa kuatkah Lu Yun? Tampaknya Long Zhan dan elit klan naga lainnya benar-benar ketakutan oleh Lu Yun kecil ini. Sedih. Bukankah menyedihkan bahwa bahkan seorang pemula pun bisa dianggap sebagai bos oleh sekelompok orang biasa-biasa saja ini? Ketika dia memikirkan hal ini, Peng Dong jelas memperhatikan pria aneh itu datang ke pintu, mengendus, dan kemudian terhuyung ke arahnya. Saat dia berjalan melewatinya, dia bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu ada di sini? Apakah Lu Yun ada di sini? Long Xiang bahkan tidak repot-repot berbicara dengan pecundang seperti ini. Peng Dong senang setelah mendengar ini, apakah kamu kenal saudaraku Lu? Ho, saudaraku Lu sangat terkenal. Kamu, siapa kamu saudaranya? Peng Dong minum terlalu banyak. Saat dia berjalan, dia mencoba merangkul bahu Long Xiang dan berkata, adik, ayo masuk ke dalam dan minum. Kakak Lu akan membeli kayu. Bukankah kamu membuat lubang di rumah kemarin? Apakah kamu akan memperbaiki rumah? Mendengar ini, Long Xiang semakin membenci Lu Yun. Yang kuat harus mendominasi yang lemah. Hanya yang lemah yang akan melakukan hal-hal vulgar ini. Masih memperbaiki rumah. Dia semakin melihat bahwa Lu Yun adalah reptil yang lemah, dan dia bisa menghancurkannya sampai mati dengan tangannya sendiri. Dan mengingat adik laki-lakinya sangat pandai minum, dia mungkin juga seorang pecandu alkohol, bukan? Betapa cakapnya seorang pecandu alkohol, tetapi dia hanyalah sampah. Tanpa sengaja, senyuman muncul di bibirnya. Itu sebuah ejekan. Namun senyuman di sudut mulutnya disalahartikan oleh Peng Dong yang mabuk sebagai arti bahwa dia juga bahagia, dan langkahnya dipercepat 2 poin. Tapi sebelum dia bisa meletakkan tangannya di bahu Long Xiang, dia didorong oleh Long Xiang. Kamu tidak punya hak untuk menyentuhku, sampah, keluar dari sini. Saat dia mendorong Peng Dong seperti ini, Peng Dong yang mabuk itu tidak senang. Dia ingin orang ini masuk ke rumah bersamanya dan minum dengan niat baik, tapi dia melakukan ini dan tidak ada yang tahan. Jadi dia berteriak pada Long Xiang dengan marah, apa maksudmu? Kamu sedang mencari kematian. Saat dia mengatakan ini, Peng Dong hendak mendorongnya. Dia awalnya hanya ingin menakut-nakuti Long Xiang, tapi tiba-tiba tindakannya membuat marah Long Xiang. Long Xiang sedikit mengernyit, lalu cahaya putih terbentuk di tangannya. Ini salah satu tekniknya, Platinum Kill. Tentu saja, teknik semacam ini juga merupakan teknik Long Xiang yang paling canggih, dan dia biasanya meremehkan kekuatan semacam ini. Ini adalah keterampilan yang dia praktikkan pada tahap awal kultivasinya.
Kekuatan ini sangat kuat, tetapi tidak akan membunuh Peng Dong. Bukan karena Long Xiang baik hati. Tangannya sudah berlumuran darah. Dan di matanya, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dia tidak mencintai perempuan maupun laki-laki. Tapi sekarang, saya sangat menyesal telah ditipu oleh Long San. Alasan kenapa dia tidak menggunakan sihirnya yang kuat adalah karena dia merasa menggunakan sihir semacam itu untuk menghadapi seorang pemabuk hanya akan mempermalukannya. Ledakan. Detik berikutnya, tubuh Peng Dong terbang keluar, meruntuhkan tembok di belakangnya. Engah. Peng Dong memuntahkan seteguk darah, dan merasakan organ dalamnya berputar. Lemah, sangat lemah. Long Xiang menggelengkan kepalanya, merasa semakin bosan. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan datang ke sini, itu hanya membuang-buang emosi. Apa yang terjadi? Beberapa orang di dalam rumah juga mendengar suara tersebut dan segera berlari keluar. Saat mereka melihat Peng Dong seperti ini, mereka ketakutan. Kodok besar itu tiba-tiba berdiri di depan Li Xinxin. Ming Wanjia juga memiliki niat membunuh di matanya saat ini. Namun Ming Wanjia ditangkap oleh Li Xinxin. Li Bao segera melihat ke arah Peng Dong dan bertanya, "Saudara Peng, apa kabar?" Li Xinxin memandang Long Xiang dengan dingin, "Siapa kamu?" Long Xiang mencibir dan berkata, "Nama saya Long Xiang. Saya akan memberitahu Lu Yun ketika saya kembali. Saya akan menunggunya di hutan bambu Qingguang dalam 3 hari, tapi mungkin dia tidak akan datang. Kamu sangat lemah. Membunuhmu benar-benar mengotori tanganku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dengan arogan, menaiki unicornnya, dan melanjutkan, "Oh, ngomong-ngomong, katakan padanya bahwa dia pengecut, lemah dan tidak kompeten. Dan kamu, seperti dia, menyedihkan dan konyol. Hei, aku tidak menyangka bahwa aku, Long Xiang, akan menemukan begitu banyak sampah suatu hari nanti. Tentu saja sampah yang dia bicarakan sekarang juga termasuk Dragon Slash. Bagaimanapun, para tetua klan naga menipu dia pada saat itu tentang betapa menakutkan dan kuatnya Lu Yun ini. Dia merasa gatal setelah mendengarnya, jadi dia pergi. Tanpa diduga, saya menemukan sampah seperti itu, dan bahkan tidak perlu menggunakan pedang 9 naga. Aku takut anjing Lu Yun itu akan ketakutan setengah mati saat melihat wajahnya, bukan? Tentu saja, dia, Long Xiang, masih akan menunggu Lu Yun di hutan bambu Qingguang. Jika pengecut ini tidak berani mendatanginya, itu tidak masalah baginya. Tentu saja, jika dia datang, dia akan langsung mengangkat kepala Lu Yun untuk melihat Long San dan yang lainnya.